Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Museum Sejarah ya sekarang. Sekarang lagi di mana nih? Sekarang kita di Lorong Pecinan. Pintu masuk ya? Pintu masuk ke Lorong Pecinan. Kita langsung ke Museum Museum Sejarah Jakarta. Kita temuin ada Lulu di sana. Oke. Oke, yuk kita Ayo. ketemu dulu. Nah, selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Kita ke ruangan pertama dulu ya. Ruangan tamu Taruman Negara ya. Betul. Jadi, Tarumanegara itu merupakan ini, Pak, kerajaan Hindu pertama di Jawa Barat. Orang-orang mungkin nanya, apa hubungannya nih Museum Sejarah Jakarta sama Tarumanegara? Ternyata wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara juga meliputi kota-kota seperti Bekasi, Jakarta, Bogor, dan sebagainya. Terus nih kalau misalnya kita udah ke ruangan yang banyak batu-batunya ini ruangan prasejarah di Jakarta. Dan kebanyakan batu-batu itu adalah batu peninggalan arkeologi yang memang ditemukan di daerah di Jakarta, Pak. Kayak Pasar Minggu contohnya. Dan batu-batu itu berasal dari zaman Neolitikum. Kita kan masih di sayap barat, Pak. Memang sayap barat itu ada banyak kaitannya sama prasejarah. Dan di ruangan ini ruangan Buni tadi. Buni bukan nama politikus ya, Pak. Jadi Buni itu merupakan nama suku di daerah Bekasi. Nah sekarang Buni juga merupakan nama desa, dan masyarakat di desa Buni ini masih mempunyai dan menyimpan benda arkeologi seperti manik-manik, lalu ada batu-batu. Batu-batunya bagus ternyata, Pak. Mereka yang belum tahu nih menjadikan itu sebagai cincin. Sekarang kita di lantai 2, Pak. Ini ruangan lobi utama lantai 2 ini yang paling berkesan kali ya, karena sebagai ruang tunggu sebelum tahanan di sidang. Nah, ruangan Ini ruang Dewan Kota Praja sekarang. Ada Dulu di- berfungsi sebagai, ya ini masih Sisi di sayap barat. Sisi barat ya. sisi barat. Nah, ruangan ini ada sketselnya. Ini di tengah-tengahnya ini ada Dewi Minerva. Dalam mitologi Romawi, Dewi Minerva merupakan dewi perang. Makanya Minerva itu dikelilingi oleh senjata seperti tombak dan meriam. Terus Pak, museum ini juga terkenal sama 3 meja bundarnya, atau bahasa Belandanya de Biedermeier. Karena konon katanya 3 meja bundar itu hanya dibuat dari satu pohon. Oh, satu pohon dibelah 3 gitu ya, jadi Iya. 3 meja. Tuh, makanya nggak ada sambungannya sama sekali. Oh, ini ruang yang baru dikonservasi kemarin. Iya. Jadi yang dikonservasi dan yang dibersihkan itu koleksi Betawinya. Seperti alat cetak kue. Oh ya, tadi lihat cetak kue apa? Kue satu. Saya belum pernah makan tuh, Pak. Oh, beda umur. Nah, di sini juga ada vitrin yang kecil-kecil itu isinya tuh koleksi seperti alat pekinangan, lalu alat pengisi tinta, lalu ada bel juga. Dan kebanyakan memang koleksi-koleksi yang ada di lantai 2 ini lemari arsip, Pak, dan meja-meja yang dulu memang digunakan.
bagi para staf yang bekerja di Balai Kota Batavia. Masih kokoh ini. Iya. Gayanya gaya neoklasik. Tapi memang dipengaruhi sama ini Pak, budaya Chinese. Karena warna merah dan emas itu merupakan lucky charm-nya orang Chinese. Ayo kita ke balkon ini. Nah, Nah, di balkonnya. Balkon ini merupakan apa ya? Tempat populer, favorit bagi para pengunjung kalau mereka mau selfie atau foto-foto. Tapi dulu ternyata pemimpin Belanda itu menyaksikan eksekusi mati dari atas ini. Jadi pemimpin Belanda itu ngasih aba-aba Pak ke Algojonya. dan di atas ada bel ya? Iya, jadi Cupola ada yang isinya cupola. Cupolanya isinya bel. Nah, bel itu dulu jika dibunyikan sebanyak 3 kali, itu adalah pertanda bahwa akan ada orang yang dieksekusi mati. Nah, ini Ruang sidang. Dewan Pengadilan Batavia atau ruang sidang. Nah, kan ada meja panjang tuh, Pak. Iya. Pengunjung nih akan menyangka kalau meja panjang itu merupakan Meja makan. meja makan. Jadi tuh kayak Sebelum tahu hakim, ini. jaksa tuh duduknya di atas kursi dan menghakimi tahanan. Sementara nih orang tahanan yang akan disidang tuh duduknya di lantai. Nah, ini ruang ini agak populer sih, Pak. Bukan agak populer, ya, sangat populer. Karena ada penyekat ruangan tuh yang bergaya barok. Oh iya iya. Itu abad ke-18-an. Ini lemari pakaian ya? Bukan, lemari arsip. Di sini nggak ada yang Oh tinggal. iya lupa. Nggak ada yang tinggal di sini, Pak. Nggak ada yang tinggal ya, ruang Kecuali kantor mungkin semuanya. iya kepala sipir. Kecuali kepala sipir itu ya. Pokoknya berarti sebagian besar itu lemari-lemari, penyekat-penyekat Mhm. ruangan itu memang dari dulunya ada di kantor ini ya. Betul, karena memang dulu digunakan bagi para staf yang bekerja di sini. Nah, ini lobi utama lantai 1. Jadi memang selain berfungsi sebagai balai kota dan juga dewan pengadilan, gedung ini juga berfungsi sebagai ini Pak, rumah ibadah. Karena dulu di balai kota rumah ibadah masih minim. Paling orang-orang kalau mau ibadah itu di ini musim wayang. Karena dulunya ini gereja Belanda. Bahasa Belandanya Hollandse Kerk. Nah, ini ruangan Sultan Agung paling famous, paling populer karena terdapat lukisan penyerangan Mataram ke Batavia. Yang dilukis oleh Bapak S. Sujoyono, Sindu Darsino Sujoyono. Jadi dilukisnya tahun 72 Pak, tapi selesai tahun 74. Pas banget tuh musim ini diresmikan tanggal 30 Maret 1974 oleh Bapak Ali Sadikin.
Nah di sini nih di ruangan ini sebenarnya kita bisa melihat koleksi ini Pak, pedang keadilan. Nah ini yang tadi Holland Shaker. Dulu bentuknya ada kubahnya. Kalau sekarang bentuknya sudah beda banget. Nah ini main lobby. Jadi orang-orang kalau misalnya mau ngurus administrasi, whether itu mereka mau ngurusin perdagangan, masalah sipil, bahkan pernikahan itu mereka datangnya dari depan. Samsat lah. Ya. Apa namanya? Samsat. PTSP. Oh, PTSP. Satu atap. Semua pelayanan terpadu ada. satu pintu. Keren ya, dari zaman Belanda udah kayak gitu berarti. Terus memang bentuknya kosong seperti itu Pak karena kita mau menjaga keasliannya. Ini penjaranya. Dulu kita ada 2 cara eksekusi Pak, mereka bisa milih tuh. Mereka bisa milih dipenggal atau digantung. Tapi orang-orang lebih memilih dipenggal sih Pak, katanya nggak sakit sama lebih cepet. Tapi kita nggak tahu ya, orang kita nggak ngerasain. Di lantai 2 sayap barat memang berfungsi sebagai kamar untuk kepala sipir. Sebelum Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang dan dibawa ke Batavia. Jadi kepala sipir harus mengosongkan kamarnya dan mengubah ruangan itu menjadi kamar tahanan sementara untuk Pangeran Diponegoro. Nah kalau di sini nih Pak kita harus lepas alas kaki Pak, tapi disediain alas kaki lagi. Karena memang kayunya masih asli Pak. Terus kita replace, kita lapisi dengan kayu baru, lantai kayu yang baru. Biar lebih awet ya. Ruangan ini buat Diponegoronya bukan? Bukan. Semua ruangan Pak. Oh, satu ruangan lebar ini ya. Tapi Pangeran Diponegoro di sini nggak sendirian Pak. Oh, gitu. Dia ditemani oleh pengikutnya, istrinya dan anaknya juga. Nah nanti di sini nih ada yang berdinding coklat, ada listnya. List siapa saja yang pernah di sini menemani Pangeran Diponegoro, ada umurnya dan juga gajinya. Gajinya dulu golden, jadi kalau dirupahin kayak banyak banget. Mereka digaji ya. Digaji dong. Yang gaji siapa? Belanda. Belanda. Karena pakai golden. Dengar-dengar ini tempat satu-satunya tempat yang masih dipakai dan di ini ya. Betul. Tempat Ya. persinggahan Diponegoro. Di Indonesia ada 3 Pak, di Magelang, Jakarta sama di Makassar. Tapi cuma di sini doang yang emang di Betul. Difungsikan. display dan Nah, difungsikan jadi petilasan lah ya hitungannya, apa gimana sih? Iya. Diresmikannya ini Pak tanggal 1 April tahun lalu 2019. Pada saat itu Bapak Gubernur Anies Baswedan juga datang. Buat resmi gitu. Betul. Nah di sini kita juga ada tempat tidur yang dari rotan, tapi bukan yang dipakai sama Pangeran Diponegoro. Konon katanya memang tahunnya sama. Kalau pembuatan tempat tidur itu sama Betul. dengan masa penahanan Diponegoro Betul. ya. Oke, terima kasih. Nah,
gimana? Capek ya? Saya nggak mau main. Iya, emang kalau misalnya kita bawa tamu sih, apalagi rombongan ya Pak ya. Kalau kita Paling naik cepet berapa lama? paling cepat Cepet, maksudnya bawa tamu yang rombongan. maksudnya bawa rombongan tapi semuanya dijelasin semua. Tapi paling cepet sejam. sejam itu udah paling cepet banget. Nah, kalau dijelasin semua ya, karena kan kita emang kalau secara garis besarnya itu besarnya besar banget nih Pak. Jadi kita paling ini sejam sih, cuma kadang-kadang ada tamu yang bawa rombongan itu request 30 menit aja Mbak, atau 45 menit aja. Kalau misalnya kayak gitu waktu itu kayak gitu, misalnya gue cuma punya waktu itu menit langsung dibawa. Langsung dibawa ke ruang-ruangan penting. Misalnya ruangan yang paling itu koleksinya itu paling masterpiece, kayak ruangan pedang, ruang Solomon, terus ruang Sultan Agung. Tapi saya nih Pak paling lama enakan kalau misalnya saya pribadi ya sebagai turis guide sendiri, enakan bawa ini, bawa kayak turis biasa yang sendirian. Jadi lebih kita Ya, emang bisa iya, bisa apa sih? Bisa nyampe gitu dia ngerti. Pesannya iya, pesannya tuh bisa nyampe. Terus mereka juga Soalnya kalau rombongannya kan maunya lu beda mau Iya. iya, Apalagi kalau domestik. benar juga sih. Terus bocah. Aduh. Tapi tergantung juga sih. Tapi kalau misalnya standarnya keliling kayak gitu, standarnya Sejam. keliling sejam. Sampai Nggak maksudnya yang slow kayak gitu, misal kayak bawa bule, misalnya bawa bule 4 orang, terus dia over age lah kayak misalnya umur 60-an gitu. saya tuh pernah bawa Berapa lama? umur 60-an ya Pak, padahal udah kayak lansia gitu 2,5 jam. Terus, Ya karena bule memang. Ya karena lebih rasa ini taunya lebih tinggi sih. Ini asli ini dulu begini. Kayak ini baru deh Pak. Soalnya pas dulu pas saya PKL tahun 2015 itu tuh saya pernah ngeliat foto lama tentang taman belakang ini. Terus foto lama itu masih tanah segitu Pak. Terus masih banyak pohon-pohonan. Pohon-pohon ini. Jangan-jangan seumuran ini. Dulu tuh ada ya pohon itu tapi udah ditebang sih. Udah jatuh. Yang tumbang tuh pohonnya yang gede banget. Yang dia satu pohon tapi ada 2 daun. Dua jenis. Ini kan ada parasitnya kayaknya sih. Pohon parasit. Oke, terima kasih banyak udah. udah. Udah kita jalan lagi. Kasih tip om, Hah? kasih tip. Tip mobil apa tip apa? Ntar lu kasih tip mobil, sekarang mainnya CD, the flash disk. Ntar kita ke keramik, ke Semarang. Kita bahan sudah apa? Jalan kaki. Iya, Wih, tapi nggak sekarang juga. kirain biar kurus kan pailasnya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai Banyak. Ya, kita keluar lewat sana.